Berdiri kok. Oke, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pembuatan ide dari perencanaan bisnis keripik tempe skripsi. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi secara online ini secara kurang lebih 15 menit. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Ima Amelia, yang kedua ada Noviani, yang ketiga ada Ulin Fatimah Tusjaro, yang keempat ada Suci Agustina, yang kelima ada saya sendiri yaitu Bagus Miftahul Falah. Tanpa berlama-lama, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mbak Suci Agustina. Yang pertama yaitu kegunaan program. Pada tugas ini kami membuat keripik tempe crispy yang mempunyai peluang untuk membuat usaha karena bahan utamanya yang dapat untuk didapatkan di semua daerah maupun di semua tempat yang ada di daerah Jawa. Kemudian meningkatkan produksi kedelai menjadi sebuah keripik tempe agar dapat berkembang. Kita ketahui bahwa tempe adalah makanan yang memang wajib dan harus ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu pembuatan keripik tempe ini menjadi salah satu tujuan kami untuk membuat suatu usaha. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di sekitar, baik dalam segi lapangan pekerjaan maupun ekonomi. Ketika kita membuat usaha, tentu saja kita akan menyerap tenaga ataupun lapangan pekerjaan di sekitar kita. Selanjutnya, profil perusahaan kami yakni menggunakan nama bisnis Keripik Tempe Crispy. Lokasinya yakni ada di Kudus, Jawa Tengah. Dengan status tempat bisnisnya yaitu bisnis perumahan karena kami merupakan usaha yang diolah dengan cara tradisional, belum menggunakan mesin pabrik. Kemudian status kepemilikan adalah pribadi atau bersama. Visi misi perusahaan kami ini menciptakan usaha yang kreatif dan inovatif. Misi, ada beberapa misi, ada 5 misi. Yang pertama ada inovasi produksi tempe yang higienis dan ramah lingkungan. Kedua, berinovasi menciptakan varian-varian baru. Maksudnya walaupun tempe itu makanan yang umumnya seperti itu, yang terbuat dari kedelai, namun bisa diciptakan dengan olahan-olahan lain yang memiliki inovasi-inovasi tersendiri, namun tetap memperhatikan nilai gizinya. Kemudian memberikan kualitas yang terbaik. Nah, ini dilihat dari nilai gizi tempe itu sendiri. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Maknanya kami akan memberikan pelayanan yang baik entah dari itu segi mutu, gizi maupun dari segi produksinya. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pasar. Ketika kita mengikuti perkembangan pasar, kita melihat bahwa nanti di pasar sendiri itu kita tidak harus berjualan bertatap langsung dengan pembeli, namun bisa melalui secara online. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi bisnis. Dari usaha bisnis keripik tempe ini, untuk struktur bisnisnya yaitu terdiri dari direktur, yaitu Noviani, kemudian ada manajer keuangan, ada Ima Amelia, selanjutnya manajer pemasaran, ada Suci Agustina, manajer personalia, ada Ulin Fatimatus, dan ada manajer usaha yaitu Bagus.
Adapun keunggulan dari produk usaha keripik tempe ini yaitu yang pertama ada produk keripik tempe kami menggunakan tempe pilihan yang kedelainya itu tidak mudah lepas. Yang kedua menggunakan penyedap rasa yang takarannya memang jauh lebih sedikit dengan keripik tempe yang lainnya. Selanjutnya, pada tahap produksi ini, kami menggunakan APD lengkap untuk melindungi produk kami agar terbebas dari kotoran. Yang terakhir, keripik tempe kami terbebas dari bahan pengawet makanan sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Bukan hanya itu, untuk keunggulan dari keripik tempe kami sendiri, yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, selanjutnya untuk menyehatkan sistem pencernaan, dan untuk mencegah penyakit osteoporosis, serta menjaga kesehatan jantung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk analisis pasar, yang pertama ada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki dari usaha keripik tempe ini. Yang pertama adalah perolehan bahan pokok atau bahan utamanya, yaitu kedelai mudah didapatkan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tanah yang subur. Kemudian yang kedua merupakan variasi atau ide daripada makanan tradisional yang terbuat dari bahan tempe. Yang ketiga, nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah sekitar 80 sampai 850 derajat Celcius. Warnanya tidak berubah. Kemudian yang kelima, keripik menjadi renyah dan nikmat. Lalu yang keenam menjadi oleh-oleh khas. Dan yang terakhir menjadi cemilan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kelemahannya, bentuk produk cenderung tetap atau sulit dibuat tipe atau varian yang lebih baru. Next. Kemudian untuk peluang usaha ataupun peluang perkembangan usaha tersebut, yaitu dipastikan sangat dapat terjadi karena dalam hal ini tempe yang biasanya hanya diolah menjadi tempe goreng, dengan usaha ini dapat diolah menjadi keripik tempe yang dapat menjadi makanan cemilan, oleh-oleh khas, dapat didistribusikan ke tempat atau daerah lain, dan dapat bersaing dengan produk makanan lain meskipun keripik tempe tergolong suatu produk makanan sederhana. Kemudian adanya respon positif yang diyakini terutama pada pendistribusian di wilayah pedesaan yang sejatinya menyukai makanan tersebut. Lalu ancaman yang mungkin terjadi, yang pertama yaitu adanya produk lain yang lebih menarik. Yang kedua, variasi rasa produk makanan lain yang lebih berwarna. Lalu yang selanjutnya, persaingan harga antar produsen dalam pemberian harga. Kemudian ada analisis perhitungan ekonomi per produksi. Bisa dilihat seperti di tabel, yaitu jenis pengeluaran, label, dan ke bawahnya yaitu ada kompor gas, plastik, kemasan, tempe, tepung, bumbu tabur, aneka rasa. Dan biaya operasionalnya yaitu 260.000. Kemudian ada harga pokok produksi. Untuk keripik tempe rasa original bisa dilihat itu 5.000, kemudian harga jualnya dan keuntungannya 5.000, keripik tempe rasa BBQ 5.000, harga jualnya 10.000. Kemudian untuk keripik tempe rasa pedas 5.000 juga, dan untuk keripik tempe rasa jagung bakar 5.000 juga, dan untuk semua keuntungannya ada 5.000. Kemudian ada perkiraan keuntungan.
ketika setiap harinya terjual 25 pieces, maka keuntungan kotor per harinya yaitu ada Rp500.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan dan keuntungan per tahun pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan per tahun ada 180 juta, biaya operasional 74.160.000, profit tahunan 105.840.000. Analisis kelayakan usaha, BEP atau break even point, yaitu total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya per unit. Harga rata-rata 260.000 dibagi 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 52 unit. Jadi pada tingkat volume produksi 50 unit, usaha ini berada pada titik impas. BEP ini terjadi setelah berproduksi selama 1 kali produksi. Yang kedua yaitu payback period atau PP. PP sendiri memiliki rumus yaitu nilai investasi kas dibagi masuk bersih dikali 1 tahun, yaitu 600.000 dibagi 105.840.000 dikali 1 tahun, PP-nya yaitu 20 hari. Jadi keseluruhan proyek adalah 20 hari, menetapkan umur ekonomis 12 bulan, maka dari sini payback period dikatakan layak. Next. Metode pelaksanaan. Alasan kami memilih usaha keripik tempe yaitu bahan baku mudah diperoleh, balik modal cepat, kurang lebih 4-6 bulan, pasar terbuka lebar, bahkan peluang pasar sangat besar, proses produksi dan pengolahan usaha sangat gampang. Yang lainnya yaitu yang pertama waktu dan tempat produksi di Kudus, alat dan bahan, tempat tempe, plastik kemasan, tepung, label, bumbu, penyedap rasa, pisau, kompor, label, dan gas. Langkah pembuatannya, yang pertama, potong tempe dengan alat pemotong. Setelah itu, masukkan potongan tempe ke dalam penyedap rasa yang telah disediakan, goreng tempe, dan pengemasan tempe. Proses pemasaran dari keripik teh ini adalah rasa ada original, barbecue, pedas jiwa, jagung bakar. Konsumen yang dituju, pendistribusian ke warung atau toko, pendistribusian ke pasar-pasar, warga pedesaan dan perkotaan, yaitu yang terakhir mahasiswa. Partner kerjasamanya, pembuat tempe, dan warung atau toko tempat pendistribusian produk. Strategi pemasaran ada di Instagram, TikTok, Facebook, Google Ads, dan Instagram Ads. Next. Biaya dan jadwal kegiatan. Rekapitulasi anggaran kewirausahaan. Jenis pengeluaran, yang pertama perlengkapan yang memerlukan biaya 500.000, bahan habis pakai 260.000, transportasi 100.000, lain-lain 500.000 dengan total 1.760.000. Berikut ini adalah biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, persiapan dan pengadaan barang. Waktu pelaksanaannya ada pada bulan pertama. Persiapan bahan juga pada bulan pertama. Uji coba pembuatannya ada pada bulan kedua sampai keempat. Pembuatannya pada bulan ketiga keempat. Promosi sudah dimulai dari bulan kedua sampai bulan kelima. Pemasaran ada pada bulan kedua sampai bulan kelima, evaluasi pada bulan kedua sampai bulan keempat, pembuatan laporan ada pada bulan ketiga sampai keempat, yang terakhir penyusunan laporan keuangan ada pada bulan terakhir yaitu kelima. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan menyimpulkan atas presentasi dari teman-teman. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan gizi manusia yang semakin meningkat, dan juga tingkat persaingan khususnya di bidang perdagangan yang semakin ketat, maka dari itu kami memiliki ide atau gagasan untuk membuat suatu usaha kecil yang berupa makanan, yaitu dengan membuat suatu usaha makanan keripik tempe yang nantinya dapat disukai dan mendapat respon positif dari para konsumen. Untuk mengantisipasi turunnya harga jual produk hasil pertanian seperti kedelai, serta mempertahankan ekonomi industri rumah tangga yang lebih stabil, maka perlunya gagasan yang lebih luas, bermutu, dan berkualitas yang tinggi, yaitu dengan memanfaatkan hasil pertanian maupun mengelolanya dengan cara menjadikan sesuatu makanan ringan berupa keripik tempe yang tidak kalah dengan makanan ringan lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata dan perkataan yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak foto ya. Nanti tak SS ya. Satu. Masa? 1, 2, 3. Ya. Sudah ini. Ya, Balani tak luruh cahaya sih tapi. Heleh ya Allah. Ayo cepet Gus. Saya 1, 2, 3. Udah ya. Terima kasih. Makasih semuanya. Wes.